Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun saudara berada. Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam seri pelajaran Sekolah Sabar. Sebelum pendeta menjelaskan akan pelajaran kita, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran kita yang ketiga ini. Ayat inti kita terdapat di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari saudara-saudara kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini ya Bapa, kami sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga pelajaran yang akan kami pelajari sebentar itu dapat benar-benar tertanam dan boleh dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat lebih hari, lebih setia, lebih mengerti lagi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Inilah seluruh doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan pendeta. Baik pemirsa, pelajaran kita yang ketiga judulnya Melihat Orang Melalui Penglihatan Yesus. Saudara-saudara, dengan memperhatikan cara Yesus bekerja kepada orang banyak, maka kita dapat belajar bagaimana menuntun orang lain kepada pengetahuan akan keselamatan. Saudara-saudara, Yesus melihat semua manusia, pria maupun wanita, di mana pria dan wanita ini dapat dimenangkan untuk kerajaan Allah. Karena Yesus melihat melalui mata belas kasihan. Dan Yesus juga melihat potensi yang Tuhan berikan kepada mereka dan memandang mereka melalui mata keselamatan. Baik, saudara, kita akan masuk ke pelajaran yang pertama dengan judul Jamahan kedua. Zaman kedua. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26, di situ ada mujizat penyembuhan yang Yesus buat kepada orang buta di Betsaida. Di mana di dalam cerita itu memberikan satu pelajaran penting bagi kita sebagai apa? Orang Kristen. Di mana kisah ini menggambarkan rencana Allah dalam menggunakan setiap orang percaya untuk membawa orang lain kepada Yesus. Pertanyaannya, bagaimanakah rencana Allah itu? Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Markus 8 ayat 22, di situ ada dua kata kunci, yaitu membawa dan memohon. Jadi kata pertama yaitu membawa, di mana orang buta itu tidak dapat datang sendiri, tetapi teman-temannya melihat kebutuhan daripada orang buta itu dan akhirnya teman-temannya membawa orang buta itu. Saudara-saudara, dari 25 mujizat penyembuhan yang ada di dalam Perjanjian Baru yang dilakukan oleh Yesus, lebih dari setengahnya seorang kerabat atau teman pasti membawa orang kepada Yesus untuk disembuhkan. Jadi sekali lagi, kerabat atau temanlah yang membawa orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, mujizat, kuasa daripada Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang tidak akan pernah datang kepada Yesus kecuali seseorang yang beriman membawa orang tersebut kepada Yesus. Itulah kata yang pertama, membawa. Kata yang kedua yaitu memohon. Saudara-saudara, teman-teman daripada orang yang buta ini memohon kepada Yesus di dalam Markus pasal 8 itu, ayat 22 sampai ayat 26. Karena mereka tahu bahwa teman yang mereka bawa, yaitu orang yang buta itu, tidak memiliki iman bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Jadi saudara-saudara, di dalam cerita itu Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida itu dalam dua tahapan. Baru orang buta itu dapat melihat dengan jelas. Kalau saudara baca di ayat-ayat itu, dua kali Tuhan Yesus menyentuh daripada mata orang buta itu. Orang buta itu baru dapat melihat dengan jelas pada saat seperti judul pelajaran yang pertama, memperoleh jamahan yang kedua. Saudara-saudara, cerita ini menggambarkan bahwa kita juga sama seperti apa? Orang buta itu. Seringkali kita tidak dapat melihat orang lain dengan
dengan jelas. Jadi ada dua pelajaran penting yang kita dapat dari cerita di dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Pelajaran penting yang pertama adalah kita harus membawa orang lain supaya mereka, orang itu dapat mengenal Yesus. Lalu yang kedua, kita harus memohon kepada Yesus untuk orang tersebut. Ya, ini yang pelajaran pertama. Lalu pelajaran yang kedua, kita perlu menyadari saudara-saudara bahwa kita juga perlu mendapatkan jamahan kedua dalam tanda petik daripada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita dapat melihat orang lain dengan jelas. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang kedua dengan judul pelajaran tentang penerimaan. Pelajaran tentang penerimaan. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 4 ada cerita yang memberikan pelajaran juga bagi kita bahwa Yesus melihat orang melalui kacamata surgawi, ya, kacamata surga. Yesus melihat orang bukan sebagaimana mereka ada. Yesus melihat saudara dan saya bukan sebagaimana kita ada, saudara-saudara, melainkan seperti apa mereka kelak, seperti apa saudara dan saya nantinya. Itu yang Tuhan Yesus lihat. Dan dalam semua interaksinya, Tuhan kita Yesus Kristus memperlakukan orang dengan hormat dan bermartabat. Hal ini terlihat benar dalam interaksinya dengan wanita Samaria di sumur Yakub itu dalam Yohanes pasal 4. Di mana Yesus melihat kerinduan wanita Samaria untuk mendapatkan penerimaan, kasih, dan juga pengampunan. Saudara-saudaraku, inilah yang menjadi kerinduan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Itu juga kerinduan Yesus kepada saudara dan saya, umat-umatnya sekarang ini, yaitu orang-orang atau mereka, saudara dan saya ini, memiliki Roh Kristus, ya, yang memiliki Roh Kristus ini akan melihat semua orang melalui mata belas kasihan daripada Allah. Jadi pelajaran penting yang kedua, apakah kerinduan Yesus kepada umat-umatnya dalam cerita wanita Samaria di sumur Yakub dalam Yohanes pasal 4? Saudara-saudara, kerinduan Yesus adalah agar kita yang memiliki Roh Kristus dapat melihat orang lain dengan mata belas kasih daripada Tuhan kita. Kita masuk pelajaran yang ketiga, judulnya Mulailah di mana Anda berada. Mulailah di mana Anda berada. Saudara-saudara, di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 ada pesan daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, bahwa kita memulai sebagai orang Kristen, kesaksian kita itu mulailah dari mana kita berada, daripada kita memimpikan peluang yang lebih baik. Mulailah dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita bisa jangkau. Lalu saudara-saudara, betapapun manfaatnya pendidikan, kefasihan, dan juga bakat yang itu Tuhan berikan kepada kita, pada akhirnya saudara-saudara, yang kita butuhkan dalam bersaksi hanyalah kasih kita kepada Allah dan juga apa? Kasih kita kepada sesama, kepada orang lain. Dan jika kita, saudara dan saya, rindu untuk bersaksi, saudara-saudara, Allah pasti membuka jalan bagi kita untuk melakukannya. Seperti pengalaman daripada Andreas, salah satu murid daripada Tuhan Yesus, yang bersaksi dimulai dari keluarganya sendiri, yaitu apa? Saudaranya, Simon Petrus. Saudara-saudara, Andreas tidak berdebat tentang teologi, tetapi Andreas membangun hubungan baik. Lalu dia merasakan kebutuhan mereka dan baru apa? Memperkenalkan mereka kepada Yesus. Saudara, inilah seni memenangkan jiwa yang efektif. Jadi sekali lagi, Andreas membangun hubungan, kepedulian yang positif, lalu memberikan kasih sayang dan perhatian, lalu membangun apa? Persahabatan tersebut untuk Allah, ya. Sekali lagi, membangun persahabatan itu untuk Allah, bukan untuk kepentingan kita pribadi,
dengan membagikan pekabaran tentang Yesus. Jadi pelajaran penting yang ketiga, di manakah kita akan bersaksi, ya? Dan bagaimana caranya, saudara-saudara, kita bersaksi dari mana kita berada. Dan caranya dengan membangun persahabatan yang mempunyai kepedulian yang positif, memberikan kasih sayang dan perhatian, dan memperkenalkan Yesus kepada mereka, kepada orang di sekitar kita. Dan itu semua dilakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Kita lanjut pelajaran yang keempat, judulnya menghadapi orang yang sulit. Menghadapi orang yang sulit. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus itu seorang yang ahli dalam berurusan dengan orang-orang yang sulit. Dengan kata-kata dan tindakannya, Tuhan kita Yesus menunjukkan penerimaan. Tuhan kita Yesus Kristus melihat pada setiap manusia cerminan dari kemuliaan penciptaan. Tuhan kita Yesus Kristus mendengarkan keprihatinan kita orang berdosa ini. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan dan secara bertahap mengungkapkan kebenaran ilahi. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus mengenali atau mengetahui kerinduan hati yang dalam dari hati saudara dan saya. Tuhan kita Yesus Kristus melihat potensi dalam diri kita, orang berdosa, walaupun kita adalah orang yang paling jahat sekalipun. Bagi Yesus, saudara-saudara, tidak ada yang berada di luar jangkauan daripada Injil. Saudara-saudaraku, kemanapun Tuhan kita Yesus pergi, Ia melihat kemungkinan rohani. Yesus melihat calon potensial untuk kerajaan Allah dalam keadaan yang paling tidak memungkinkan sekalipun. Singkatnya, saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus mempunyai, dalam tanda petik mata dan telinga pertumbuhan gereja. Inilah saudara-saudaraku yang harusnya kita minta kepada Tuhan. Kita harus minta mata dan juga telinga pertumbuhan gereja, supaya Tuhan dapat membuat hidup kita memiliki makna yang baru yang belum pernah kita alami sebelumnya dalam menghadapi orang-orang yang sulit. Jadi pelajaran yang keempat, pelajaran pentingnya, apakah yang perlu kita minta kepada Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang sulit, orang-orang yang sulit. Sulit di sini bukan sulit ekonomi, tapi sulit, susah sekali dikasih tahu untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, yang perlu kita minta kepada Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang sulit adalah apa? Mata dan telinga pertumbuhan gereja. Baik, akhirnya kita tiba pada pelajaran yang terakhir dengan judulnya merasakan peluang-peluang yang tersedia. Merasakan peluang-peluang yang tersedia. Saudara-saudara, kitab Kisah Para Rasul dipenuhi dengan kisah-kisah tentang bagaimana murid-murid memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia untuk kemajuan kerajaan Allah. Saudara, kalau saudara baca di sepanjang kitab Kisah Para Rasul, Allah menyediakan peluang bagi kita untuk membagikan iman kita. Ada pintu-pintu yang terbuka di hati setiap orang. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 dan 13. Poinnya adalah Tuhan kita telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, jika kita memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, kita akan dibimbing oleh malaikat Tuhan untuk menjangkau para pencari kebenaran dengan kebenaran-kebenaran Injil. Jadi sebagaimana Filipus, seorang diakon ini, Filipus bukan seorang rasul, Filipus yang diakon dari 7 diakon ini, yang dituntun oleh malaikat Tuhan, yang dituntun oleh Roh Kudus Tuhan kepada seseorang
ya sida-sida dari Ethiopia yang sedang mencari kebenaran dan bersedia untuk menerima Injil. Jadi pelajaran penting yang terakhir, saudara-saudara, apakah jaminan Tuhan bagi kita yang mau bersaksi? Saudara-saudara, jaminan yang Tuhan berikan adalah bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk setiap orang yang mau bersaksi. Sebagaimana yang telah dialami oleh para rasul, juga bahkan kepada siapa? Filipus, seorang diakon. Demikianlah pelajaran kita pada sahabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena pada kesempatan yang indah ini kami boleh diajarkan, kami boleh diingatkan, biarlah kami boleh melihat orang lain sebagaimana Tuhan Yesus melihat mereka. Mana mereka adalah calon-calon potensial untuk kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau dapat memberikan kepada masing-masing kami mata dan juga telinga bagi pertumbuhan gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Bapa di surga memberkati setiap pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Inilah seruan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.